Oke, yang pertama, ayo ikut. Ayo ikut. Yang pertama yang perlu kalian ketahui itu kan gini, transmit power dari OLT atau output power dari OLT. Nah, di sini kan output power dari OLT kan 6,4 ya. 6,4. Kemudian kita cek menggunakan OPM. Coba Din, cek Din. Cek. Cek. Pakai lambda 1310. Di OLT kan tadi di sistem itu kan tertera di pon 1 output powernya 6,4. Nah, setelah di OPM output powernya ada pengurangan jadi 6,3. Berarti kan berkurang sekitar 0,1 berarti ya kan. Nah, apa penyebab pengurangan power itu? Kenapa kok tidak sesuai dengan OLT? Nah, di sini kan kita menggunakan patch core. Ya, berarti patch core ini mengurangi sekitar 0,1 berarti kan. Tapi ya kita nggak bisa jadikan acuan juga. Sebenarnya untuk menjadikan acuan berapa loss dari patch core ini, itu perlu adanya yang namanya report test atau ya istilahnya seperti inilah. Ini kan ada keterangannya lossnya berapa ini kan, 0,11 ya, dilihat dari ininya. Jadi tidak bisa dijadikan acuan. Oh ini kalau piktil patch core pengurangannya 0,1, tidak bisa, harus dilihat dari report test yang tercantum di sini. Oke, kita kesampingkan dulu perihal OTB, kemudian perihal ODC panjang kabel kita kesampingkan dulu, kita belajar aja dulu. Nah, kemudian setelah dicek output power dari OLT dapat 6,3. Berarti kan ada pengurangan di patch core. Nantinya kan kalau di lapangan pastinya pengurangannya kan bukan patch core aja. Ada OTB. Kemudian di dalam OTB kan ada piktil, ada splicingan di sana kan, ada juga adaptor ya, ada konektornya juga. Kemudian dari OTB menuju ke ODC kan pastinya ada panjang kabel. Nanti dihitung lossnya berapa per kilometernya panjang kabel, ditambah splicing berapa lossnya, ditambah adaptor berapa, ditambah piktil berapa, baru ketemu nanti output dari OLT yang sebenarnya dari ODC ke kabel distribusi untuk ke ODP, baru ketemu. Nah, kita kesampingkan dulu untuk hal itu. Kita fokus aja ini. Anggaplah output dari si ODC ini ketemu 6,3 ya, 6,3. Ini anggaplah backbone. Patch core ini anggaplah backbone. Kemudian output ini masuk ke ODP. Ke ODP pertama. Coba. Nah, sebentar Din. Di ODP pertama ini kan dulu kita langsung memakai splitter pasif. Nah, sekarang ada tambahan yang namanya splitter ratio. Apa fungsinya splitter ratio ini? Jadi fungsinya untuk membagi output power dari OLT supaya powernya itu lebih efisien. Pemerataan di ODP juga dapat. Kemudian dari segi klien yang kita dapat itu banyak. Kemudian hemat di core juga untuk penggunaan splitter ratio. Nah, dilihat dari diagram itu, di diagram itu. Nah, itu kan untuk ODP pertama keterangannya splitter rasionya menggunakan rasio 5:95%. Nah, maksudnya apa? Nah, kita anggaplah output dari OLT ini 100%. Ya.
output dari OLT ini 100%. Kemudian masuk ke splitter rasio. Nah, ini kan in masuk ke splitter rasio. Kemudian dipecah menjadi dua di sini. Yang dimana untuk yang pertama ini 5% untuk outputnya, dari 100% dipecah menjadi 5% dan dipecah ke 95%. Coba diukur Din, yang 5% dapat berapa powernya? Nah, di sini output 6,3 ketemu splitter rasio dibagi menjadi 5%, itu ketemu powernya di min 5,9 ya. Kemudian coba dicek Din yang 95%. Nah, di sini bernilai plus. Jadi ada ujung yang bernilai min, ada ujung yang bernilai plus di sini. Karena apa berbeda? Ini karena perbandingannya itu yang di sini 5% dari 100% powernya OLT, yang dimana 6,3 itu ketemu di angka min 5,9 kan ya. Kemudian 95% nya bernilai plus, yang bernilai redamannya 5,67. Itu ya, paham ya. Jadi fungsinya untuk pecah aja, satu 5%, yang satunya 95%, supaya efisien lah powernya untuk digunakan. Kalau langsung menggunakan splitter pasif ini untuk pembagian power per portnya itu jadi sama rata, seperti itu. Nah, coba dimasukkan Din. Yang kita pakai untuk ODP yang pertama itu yang bernilai 5% nya. Jadi yang kita pakai untuk ODP yang pertama dari backbone masuk ke splitter rasio, output dari splitter rasio yang 5% itu masuk ke splitter pasif 1 kali 8. Coba Din diukur untuk yang 1 kali 8 berapa. Di sini didapat min 15. Jadi untuk ODP 1 tersedia 8 slot dengan redaman min 15 dBm. Tapi kita nggak tahu nanti di lapangannya ya. Ini kan hanya simulasi trial ya. Kita min 15 dBm. Nah, untuk yang ujung satunya dari splitter rasio kemana? Nah, itu kan ditanyakan. Ujung yang satunya yang bernilai 95% ini lanjut terus menggunakan core yang sama. Misal kita pakai core biru, core 1. Nah, di sini kita tetap pakai core 1, hanya saja sebelum masuk ke ODP yang kedua itu dipecah dulu pakai splitter rasio untuk ngisi slot di ODP pertama. Yang power 95% itu lurus ke ODP yang kedua. Coba Din, ODP yang kedua Din, disambung pakai patch core ini. Nah, kita asumsikan lah patch core ini core 1 backbone lah ya, distribusi. Masukkan lagi. Splitter rasio 95 dulu. 595. Oke. Nah, sebelum itu coba dilihat di diagram itu. Diagram. Nah, berarti nanti di satu ODP berisi 2 splitter. Yang pertama itu splitter rasio, yang kedua splitter pasif. Nah, itu satu kesatuan di ODP pertama. Itu. Terus lanjut lagi ke ODP kedua. Nah, sebelum masuk splitter pasif sama seperti halnya yang di ODP pertama, harus masuk terlebih dahulu ke splitter rasio dulu. Di sini kan tertera 595, kemudian di ODP kedua juga sama 5/95%. Coba diukur Din. Output yang 5% dulu. Nah, min 6.
Kalau kita pakai splitter pasif, tidak akan dapat min 6. Nah, di sini kan tadi min 5, di sini min 6. Nah, powernya akan tetap terjaga antara ODP 1 dan ODP 2. Nah, itu kelebihannya pakai splitter rasio. Nah, min 6. Kemudian yang 95% Din. 5 plus 5 plus 5 ada yang bernilai min, ada yang plus karena perbedaan rasionya. Ada yang berbanding 5% banding 95% gitu. Cara perhitungannya kan agak berbeda. Kalau ini kan input 100%-nya itu dari OLT kan, 100% redaman plus 6,3. Nah, kalau ini input 100%-nya itu dari ini. Ini kan tadi didapat berapa Din? 5,6. Nah, 5,6. Input 100%-nya 5,6, kemudian dipecah menjadi 2. 1,5%, 1,95% dari ini. 100%-nya 5,6 ini plus 5,6 ini. Nah, sama yang 5%-nya ini masuk ke splitter pasif. Coba ini. Diminggirkan. Ambilkan kertas, gas. Yang masuk, diingat-ingat, yang masuk ke splitter pasif itu rasio yang paling kecil. Yang rasio paling besar itu lanjut ke ODP. Oke ya, sudah ya. Dicoba ditulis ODP 2. Ini kan min 16. Output dari splitter pasif ODP kedua min 16. Nggak jauh beda dengan yang ODP 1. Ya kan? Betul? Nah, jadi ini coba cabut, sudah cabut, oke. Port selanjutnya sama min 16 juga. Berarti bagus kan redamannya per ODP. Nah, sekarang itu taruh kita sini. Jadi ini satu kesatuan ODP 2. Agak kasih jarak. Ini kan panjang titik. Kasih jarak. Nah. Ini ODP 1, ini ODP 2, sama berisi 2 splitter juga. Nah, yang 95% lanjut lagi ke ODP ketiga. Jadi cara perhitungannya paham ya sampai sini ya. Nah, cuma ini kan yang diimplementasikan kita ini kan memakai adaptor kan. Nah, kalau pakai adaptor ini kan pastinya nanti perhitungannya agak berbeda dari report test yang dikeluarkan oleh splitter rasionya. Nah, dari ODP 2 menuju ke ODP 3 tetap pakai core yang sama. Ya, core-nya. Nah, kita asumsikan ini aja backbone untuk distribusi. Core yang sama lah, core 1 terus. Sampai kapan ini selesai? Sampai powernya tuh habis. Terus agak geser sana wis. Terus. Geser. Cek. Output 95% dari ODP kedua. Masih bernilai plus, ya kan? Kalau pakai splitter pasif tidak akan bernilai plus, pasti bernilai minus semua per portnya. Oke, lanjut. Ketemu splitter rasio 5,95% juga. Kita lihat di diagram ini saja. Nah, ini kan di diagram itu ada. Dilingkari ODP kedua sudah kan? Dilingkari pakai pulpen. Dilingkari ODP kedua. Nah, ODP kedua berarti itu ya.
Diingat, berarti ada 2 splitter di sini ya. Yang pertama splitter rasio, yang kedua splitter pasif. Tulis ODP 2. Kemudian output dari splitter rasio yang 95% masuk menggunakan core yang sama ke ODP nomor 3. Lingkari ODP nomor 3. Nah, kita ukur itu. Coba. Dapat berapa redaman? Min 8. Nah, min 8 masih bisa di splitter 1/8. Langsung aja. Yang 5% ketemu splitter pasif lagi. 1/8. Bentar. Nih. Agak geser sana. Geser. Kasih tempat. Agak kasih jarak aja, Din. Biar kelihatan perbedaannya ODP 1 mana, ODP 2 mana, ODP 3 mana. Nah, coba diukur output dari splitter pasif ODP ketiga. Masih bagus. Masih bernilai berapa tuh? 17. Fokus. Min 17 ya. Di sini min 15, di sini min 16, ODP 1 min 15, ODP kedua min 16, ODP ketiga min 17. Masih bagus banget ya. Nah, itu yang 5%-nya aja. 5%-nya aja. Untuk yang itu, coba output yang kedua 95% dapat berapa? Plus 4 tadi ya. Nah, ya. Coba itu ukur lagi yang splitter pasif. Part 2. Nah, sama kan min 17. Oke. Pastikan semua portnya redamannya bagus ya. Selesai. ODP ketiga. Taruh sini. Tata-tata yang rapi. Nah. Ini tertutup. ODP pertama min 15 output dari splitter pasif. ODP kedua min 16 output dari splitter pasif. ODP ketiga min 17 dari output dari splitter pasifnya. Nah, selesai. Nah, kemudian kita lihat lanjut di diagram ODP nomor 4 ya. Di sini kan ada kenaikan rasio di sini. Yang awalnya 595 naik menjadi 10/90%. Kenapa seperti itu? Karena kalau tetap dilanjutkan pakai 5/95%, redaman dari splitter rasio nantinya outputnya akan naik juga. Imbasnya apa? Output dari splitter pasifnya bakal naik juga. Akan terus 15, 16, 17, 18. Bakal terus jelek kalau tetap memakai 595. Maka dari itu dinaikkan rasionya menjadi 10/90. Gitu. Lanjut ODP 4. Jadi harus dihitung. Ketika powernya sudah nggak sanggup lagi untuk di splitter 1/8, maka splitter rasionya yang digedein. Yang awalnya 595 naikin jadi 10/90. Kalau dirasa kurang, naikin lagi ke 15/85. Kurang lagi, naikin lagi jadi 20/80. Cuma kan nggak bisa diangen-angen seperti itu kan. Harus dihitung seperti ini. Hitungannya kan
hitungan loss panjang kabel per kilometer seperti tadi yang saya sebutkan itu kan, jarak antar ODP-nya, kemudian ada berapa splicing di sana, ada berapa adaptor di sana, ada berapa petcore, ada berapa pigtail, ada berapa konektor nantinya ketemu. Nah itu kan yang mempengaruhi redamannya naik, maka perlu dihitung baru ketemu penentuan baiknya untuk core 1 ekspansi ODP ini baiknya pakai splitter rasio berapa banding berapa. Nah itu perlu dibuat diagram seperti ini dulu, dihitung dulu biar nggak salah nantinya di lapangannya. Jadi nggak bisa 595 aja 3, nggak bisa, harus dihitung dulu output dari OLT berapa, masuk ODC berapa, panjang kabelnya berapa, baru kita tentukan. Tidak mesti ya di awal, tidak mesti 595, bisa aja nantinya di awal langsung 10:90. Harus dihitung dulu seperti itu ya, dibuatkan diagram dulu. Ini anggaplah untuk diagram core 1 8 ODP sepanjang jalan apa gitu kan, dihitung dulu. Oke. Nah, ini kan output 95% dari ODP 3 menuju ODP 4 ketemu 0,45 plus ya. Plus. Nah, yang kedua berapa? Backbone itu. Oh ya. Masuk split rasio berarti ya. Rasio 10:90. Jadi 595 ODP 1, 595 ODP 2, 595 ODP 3. Karena redamannya udah istilahnya lumayan jelek lah, kita naikkan lagi ke 1090. Nah, 10% dari ODP 3. Bagus lagi kan? Jadi 5 lagi kan? Yang tadinya awalnya 6 jadi 5 lagi kan, redamannya di min 5 lagi. Kenapa? Ya karena rasionya dinaikkan menjadi 10%. Yang awalnya 5% naik lagi ke 10%. Maka dari itu outputnya jadi bagus untuk yang pertama. Nah, yang kedua bakal jelek. Kenapa? Karena rasionya turun. Yang awalnya 95 jadi 90%. Nah, seperti itu istilahnya. Ada yang naik, ada yang turun, seperti itu ya. Paham ya? Nah, jadi plus 3 masih bagus, masih oke lah sampai ODP yang ke selanjutnya ini. Lanjut. Ditutup itu, jangan sampai kotor. Oke. Coba cek output dari splitter pasif 1x8 ODP keempat. Nah, min 15 lagi, sama seperti ODP yang pertama ya kan. Oke. Coba output yang kedua splitter pasif. Min 15. Udah berapa klien yang kita dapatkan? Slot yang tersedia untuk satu core ini udah dapat berapa? 8 kali 4 berarti 32. Udah 32 klien lah nantinya kalau 4 ODP ini terisi penuh ya. Lanjut ke ODP 5. Terusnya seperti itu. Dilihat sesuai dengan diagram ini. Nah, ODP 5 naik lagi redamannya splitter rasionya kan. Jadi 15:85%. Yang awalnya 10 jadi 15. Karena kita ngejar supaya output dari splitter pasifnya bagus terus, gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Ketemu? Ada 70, 30, 70. Ini 50, 50. Itu berapa? 80. Masa? 1585 ada di sana. Coba keluarkan. Hati-hati.
Oke. Belas 85. Coba output yang 5% berapa? Min 5 kan, sama kan seperti ini kan. Karena apa? Rasionya tetap naik. Yang awalnya 10, yang awalnya 5 jadi 10, yang awalnya 10 jadi 15. Terus seperti itu sampai ketemu perbandingan yang paling maksimal nantinya. 50 banding 50, nantinya sama kedua outputnya itu. Nah, turun kan. Ada yang bertambah bagus, ada yang turun. Yang awalnya 3 di ODP ke 4 jadi turun ke 2 plus 2. Oke, langsung masukkan splitter pasif deh. Kertasnya ODP 4 gitu. Ya ODP 4 ya. ODP 4 apa ODP 5? 5, ODP 5. ODP 4 mana? Tadi ya. Kasih tanda. Ini masih pas. Ini ODP. Ini ODP 4. ODP 1, ODP 2, ODP 3, ODP 4. Yo, ODP 5 splitter pasifnya. Ini 15 pasti. 15. Ini 15 tuh. Fokus. 15. Masih bagus, di ODP 5 masih bagus. Pakai satu core aja. Masih bagus. Sama juga, ini 15. Seperti itu ya, lanjut.